Halo semuanya, selamat datang kembali di channel YouTube saya. Untuk yang udah pernah kemari dan untuk yang pertama kali, salam kenal, nama saya Mila. Sekarang saya mau share tentang teknik pembuatan sabun lagi. Sebelumnya saya udah ada video tentang cara basic pembuatan sabun dari minyak kelapa. Terus ada juga pembuatan sabun dengan hot process. Sekarang saya akan lebih ke cara memberi pewarna ke sabun minyak kelapa. Karena saya pernah lihat ada pertanyaan di kolom komentar. Jadi katanya ketika dia masukin pewarna dan pewangi, itu tiba-tiba trace-nya langsung jadi kental gitu. Jadi nggak bisa dibentuk-bentuk. Memang kalau misalkan dia 100% minyak kelapa itu lebih sulit karena lebih cepat trace-nya. Jadi yang pertama harus kita lakukan adalah kita menyiapkan dulu pewarnanya. Nah, ini saya pakai 3 macam warna. Sebenarnya saya pakai 2 macam warna dan 1 titanium dioxide. Jadi saya pakai warna hijaunya 2 macam, ini hijau dark dan ini yang dark, hijau dark, dan ini yang light. Jadi pertama-tama yang saya lakukan adalah saya mau dissolve si pewarnanya ini ke dalam minyak. Jadi ketika nanti udah mencapai trace, light trace tepatnya, trace yang encer begitu, saya langsung masukin pewarna yang udah dissolve di oil, jadi dia lebih cepat gitu menyampurnya. Nah, ini minyak kelapa yang akan kita pakai nanti buat sabun. Saya ambil sebagian minyaknya tuh dari sini. Ini sebenarnya udah saya timbang 500 gram. Jadi kita bikin itu 500 gram. Terus nanti adonan ini akan kita bagi 3 karena mau pakai 3 warna kan. Oke, ini semua udah tercampur rata ya di minyak, udah dissolve semua di oil. Terus kita sisihkan dulu. Sekarang kita akan mencampur minyak dan NaOH-nya. Saya berusaha setting ini tuh sedekat mungkin supaya jelas. Trace-nya supaya jelas. Kuncinya yang terpenting adalah si larutan NaOH-nya itu harus dalam keadaan yang temperaturnya itu dingin ya. Jadi temperatur ruang, jadi jangan hangat, jangan panas, apalagi karena itu bisa mempercepat trace-nya. Jadi ini dia di temperatur ruangan. Ini udah saya diemin. Jadi saya bikinnya semalam, terus gitu sekarang itu siang, pagi hampir siang deh.
Jadi ini udah saya biarin semalaman, jadi dia udah betul-betul sangat dingin. Oke, sekarang kita, jadi ini caranya kita pakai stick blendernya itu sebentar-sebentar aja gitu. Oke, lihat ya, ini sedikit lagi nih, jadi minyak dan NaOH nya itu udah kelihatan hampir tercampur gitu, jadi udah nggak ada yang pisah. Oke, jangan sampai kelamaan kelewatan, kayaknya ini udah cukup. Lihat ya, ini dia betul-betul light trace, betul-betul kayak masih encer banget, masih warnanya pun belum doff ya, jadi masih agak translucent. Nah, kita ganti nih ngaduknya pakai spatula aja, baru habis itu kita mulai pisahin. Kalau kita pakai minyaknya campuran, misalkan pakai olive oil atau pakai minyak yang lain, itu bisa jadi dia lebih lama ya, tapi karena dia minyak kelapa, jadi ini dia cepet banget. Kita pisahin, karena ini cuman percobaan, jadi nggak perlu ada takaran pas berapa. Oke. Yang penting kira-kira sama rata lah. Oke ya, ini masing-masing kita sisihin, baru kita ngaduk ininya, pewarnanya pakai spatula aja, nggak usah pakai stick blender. Kalau kita pakai campuran minyak lain yang dia trace-nya lebih lama, kita boleh nyampur warnanya pakai stick blender, tapi karena ini dia cepet banget ininya, jadi pakai spatula aja udah cukup. Oh iya, ada yang lupa, kita belum campurin fragrance. Sebentar. Ini fragrance-nya udah ditimbang ya, kira-kira 3% dari 500. Ini kita coba tuang di ukuran yang kira-kira sama. Sebenarnya nggak begitu ngefek karena nanti kan bakal dicampur juga kan. Oke. Dan kalau bisa tuh kita pilih fragrance-nya itu, pewanginya yang ada keterangan tidak mempercepat trace, jadi keterangan itu slow trace atau yang tidak ada efeknya terhadap trace gitu. Oke, ini yang putih udah.
kalau misalkan dia masih belum, resnya itu belum kental banget, masih bisa kita aduk-aduk lagi, tapi nggak perlu pakai stick blender sih, karena dia minyak kelapa, jadi dia cepet banget resnya. Jadi ini udah cukup, kayaknya kita akan tuang yang pertama. Kita gitu-gitu aja juga nanti dia jadinya bagus. Ya, sampai kita dapat konsistensi yang sesuai dengan yang kita inginkan. Nah, terus ini kita gitu-gituin aja. Ganti lagi warna putih. Ini posisi tangan saya ini tuh agak susah karena kameranya terlalu dekat. Nanti saya akan cari deh settingan yang lebih enak. Semoga jelas kelihatan ya. Ups. Ini saya juga nggak tahu sih ini jadinya bakal kayak gimana. Mudah-mudahan bagus ya. Ini kita baru bisa tahu kalau pas udah dibelah. Jadi ini benar-benar kayak surprise.
Oke, ini sepertinya udah cukup buat di tekstur. Coba tes dulu. Ya, lumayan. Masih belum sih sebenarnya. Kita tunggu sebentar lagi. Oke, ini udah bisa nih sekarang. Ini caranya tarik aja. Sini. Dan terus sebaliknya. Oke, sekarang kita tunggu sampai mengeras. Karena ini cuman pakai coconut oil, jadi mungkin cuman butuh waktu 1 hari. Jadi besok udah bisa kita buka. Udah dikeluarin dari moldnya kayak ini. Penampilannya tuh. Terus sekarang kita potong ya. Kita potong pakai ini aja. Ada kayak begini. Gimana? Tuh. Kayak begini dalamnya. Coba potong lagi ya. Ini pisaunya memang tadi lupa di itu dibersihin. Kita potong lagi. Nah, ini jadinya lucu kan? Tuh. Potong lagi ya. Potong semuanya aja nih. Lihat. Tuh. Jadi pakai minyak kelapa aja, pakai VCO aja bisa kan bikin sabun yang cakep kayak begini. Ada hiasan-hiasannya. Nah, kenapa saya bikinnya dari VCO aja, kasih contohnya. Sebenarnya bisa kalau nemuin resep lain yang pakai komposisi minyak lain. Biasanya tuh sabun natural itu dia pakai 3 jenis minyak, 3 sampai 4 jenis gitu minyaknya. Tapi saya sekarang tuh pilih yang simple aja karena kan kebanyakan kalian kayak baru pengen coba-coba, terus kayaknya kalau misalkan mesti beli 4 jenis minyak agak ribet juga ya. Jadi kan lebih enak kalau misalkan kayak baru pertama kali mau coba-coba itu pakai aja dulu yang simple-simple gitu. Pakai minyak kelapa kan lebih gampang didapat, terus murah dan bisa dipakai. Jadi nggak masalah, jadi nggak harus kayak pakai olive oil gitu campur-campur. Tuh cakep juga kan jadinya.
Oke, jadi kayak begini. Padahal kemarin kan tuangnya kayak cuman asal-asalan gitu kan. Banyak lagi sebenarnya jenis teknik swirl yang bisa kalian pelajari. Banyak juga kayak teknik layer, terus pokoknya ini semua tergantung kreativitas saja dan ngulik-ngulik, dan yang penting itu adalah latihan. Jadi praktis itu penting banget, karena kalau misalkan semakin sering kita bikin sabun itu, kita jadi semakin tahu kekentalannya gitu. Jadi trace-nya itu kita jadi semakin familiar, kita bisa mulai mengenal mana yang light trace. Terus kadang-kadang untuk bikin desain kita tuh perlu trace-nya tuh lebih thick gitu untuk desain tertentu, jadi nggak terlalu encer. Kadang-kadang kita perlu yang encer, nah itu memang memerlukan kayak jam terbang dan latihan gitu. Jadi yang penting tuh jangan pernah ragu buat mengeksplor. Jadi coba-coba aja gitu, eksperimen. Oke, sekian dulu. Ini kita bilangnya apa ya? Kalau saya sih bilangnya lebih tips ya, bukan tutorial, tapi ini adalah tips. Sekian dulu tips dan sharing dari saya. Gimana caranya kita bisa ngasih warna ke sabun yang cuman pakai bahan minyak kelapa aja. Semoga berguna buat kalian. Terima kasih semuanya udah nonton. Sampai jumpa lagi.